Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini
kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan, lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan, bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama katakan, come on. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, Di mana saudara? di atas gunung dan di dalam samudra. Semua Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. kakiku Haleluya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah-rumah. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, terpujilah Tuhan untuk segala kasih karunia-Nya. Seminggu berlalu kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebelum itu kami mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah, saudaraku yang terkasih. Hari ini, ibadah kita hari ini kita adalah ibadah perjamuan kudus. Mari disiapkan Bapak Ibu roti dan anggurnya untuk nanti kita akan sama-sama perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih.
menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini, katakan lewat lembah yang kelam. Thank you Jesus. Lewat lembah gelap, Kau temani aku Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk segala kemurahan, berkat-berkat dan kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bawa bangsa kami Indonesia, Presiden Jokowi dan juga wakilnya. Kiranya berikan kasih karunia kepada mereka. Anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatasi krisis global yang sedang terjadi di Indonesia. Kami percaya Tuhan, pemerintah kami Indonesia dapat menangani masalah yang terjadi di Indonesia. Dan kami berdoa untuk vaksinasi yang sudah berjalan, kiranya program ini berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang sakit karena COVID-19. Kami mohon mereka Tuhan, dalam nama Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan tim medis tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, bangsa kami Indonesia dalam kondisi keadaan mereka Tuhan, Engkau ampuni bangsa kami, Engkau ampuni negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, khususnya Pak Niko sebagai gembala sidang kami, dan juga keluarga besarnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kekuatan, dan juga memberkati hamba-Mu Pak Niko di dalam melayani di Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Dan kami berdoa ke 4 wakilnya, Tuhan memberkati dan melindungi mereka juga dan keluarga besarnya. Dan tentu kami berdoa juga karayon kami, Pak Beni Gunawan. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dan keluarga besarnya. Dan juga gembala-gembala cabang yang ada. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati. Dan secara khusus kami doakan gembala cabang kami, Pak Sunardi dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Tutup bungkus tubuh, jiwa, roh mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan kami doakan Tuhan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Kondisi mereka apapun terjadi, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Yang tidak punya pengharapan dibangkitkan imannya. Yang belum menerima jawaban-jawaban doa, biarlah mereka bertekun dan tetap setia kepada Tuhan. Dan tetap berseru kepada Tuhan. Karena janji Tuhan adalah kami harus datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Thank you, Jesus. Hallelujah. Wow. God, you're amazing. God, you're amazing. Thank you. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku, sungguhlah Kau Yesus, Tuhan yang dimuliakan di bumi dan di surga. To God be the glory forever and ever. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow. Wow, wow, wow. Tuhan kita dahsyat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Wow. Gak pernah terselami karya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, saudara semua terkasih yang di rumah, siap untuk menari buat Tuhan. Amin. Woo, come on, memusiki Tuhan. Haleluya.
memuji-Mu Tuhan. Kami akan terus menari buat Engkau Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Sekali lagi tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia angkat jempolnya yuk yang di rumah, bilang Tuhan baik, kawan. Untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mana jempolnya? Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na na bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Say na na na, come on. Na 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 na, haleluya. Haleluya, haleluya. Wow, wow. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah yang saya percaya sangat memberkati kita semuanya. Sebelum itu saudara, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Menjadi manusia, haleluya, yang di antara kita, haleluya, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi, firman jadi manusia, haleluya, menjadi manusia yang di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Saya katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Nah Tuhan, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan terang bagi setiap kami. Bahkan Engkau pintu bagi setiap Tuhan jalan kami. Karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bersyukur Tuhan di hari ini Tuhan yang indah ini Tuhan. Kembali kami boleh bersekutu dalam Engkau Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian pada sabda-Mu Tuhan, sebagian pada firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini Bapa yang terus menguatkan kami. Firman-Mu yang terus Tuhan, terus Tuhan mengangkat kami Bapa, terus memberikan kami kekuatan untuk kami boleh berjalan di dalam Engkau. Kami boleh berjalan di dalam segala rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai semuanya rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Tuhan bagi kami semuanya. Tuhan Kau pakai, Tuhan sembunyikan hamba-Mu jadi balik salib-Mu Tuhan. Biar Engkau ditinggikan, biar Engkau dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas. Engkau Allah, yang berada Tuhan, omnipotent Father. Engkau Allah dalam setiap keberadaan kami. Engkau ada dalam setiap rumah tangga kami, di rumah kami masing-masing. Mungkin Engkau yang di kendaraan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bahkan Engkau ada, di dalam pembaringan-Mu. Engkau Yesus ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Rapi hamba-Mu, rapi Tuhan kami semuanya. Kami mau terima firman Bapa, penuh ucapan syukur Tuhan. Semuanya roh tubuh jiwa kami Tuhan, kami taklukkan, kami tundukkan kepada di bawah kebenaran firman-Mu. Karena firman memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Shalom saudara, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Kita semuanya dalam keadaan baik-baik saudara. Karena itu Tuhan mau dalam kehidupan kita semuanya. Pagi hari ini saudara,
Saya mau mengingatkan kita semuanya bahwa saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Saudara dan saya diciptakan di dalam kesempurnaan Allah. Saudara, kalau saudara baca di Kejadian 1 hingga 31, saudara dikatakan pada saat semuanya sudah diciptakan, Tuhan melihat semua ciptaannya, dikatakan semuanya bukan hanya baik, saudara, tapi dikatakan sungguh amat baik. Dengan saya berangkat dari ayat ini, saudara, saya percaya kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita, saudara, sebagai ciptaan Tuhan, saya percaya di mata Tuhan, dalam ciptaannya Tuhan, saudara, sebagai ciptaannya Tuhan, saya percaya saudara dan saya sempurna di hadapan Tuhan. Bukan hanya baik, tapi dikatakan sungguh amat baik. Kita mau belajar satu kisah, saudara. Ya, saya percaya saudara tahu yang namanya seorang nabi yang luar biasa, ya, abdi Allah, dikatakan yang namanya Elia, saudara. Nah, kita tahu kisahnya Elia yang dicatat di 1 Raja-Raja 17, 18 dan 19, saudara. Ya, kita lihat di sana bagaimana Elia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya mau katakan, saudara, di sini mari kita lihat bagaimana satu pribadi yang namanya Elia yang luar biasa, tapi dia menghadapi satu titik, saudara, ya, yang dituliskan, saudara, di 1 Raja-Raja 19, saudara. Ya, ayatnya, atau kita baca sama-sama, saudara. 1 Raja-Raja 19 ayatnya keempat, dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Ya, katanya, cukuplah aku sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Satu persepsi yang Elia lihat dirinya sendiri. Ya sudahlah, kalau saya lihat diri saya sendiri, lebih baik saya matilah. Lebih baik saya tidak lebih baik dari nenek moyang saya. Nah, kita mau belajar, saudara. Kita mau belajar sama-sama mengenai kenapa Elia boleh mencapai titik ini, saudara. Yang saya katakan sangat kontradiktif kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 18, saudara. Nah, ya 1 Raja-Raja 18, 36 dan ke-37, ya, dikatakan, saudara, 36 dan 37, 1 Raja-Raja 18, 36 dan ke-37 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang. Apa, saudara? Apa yang diketahui orang, saudara? Ini kerinduan, inilah hatinya Elia, seorang Nabi Elia. Ini kerinduan, dikatakan biarlah pada hari ini diketahui orang. Siapa diketahui orang? Kita baca terus, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala sesuatu. Nah, kita lihat di sini, saudara, Nabi Elia yang sesuai dengan namanya, saudara. Elia artinya, saudara, ya, Elia itu Elia, saudara, Ibraninya, yaitu dikatakan, saudara, artinya, saudara, Yahweh adalah Allah. Tuhan itu adalah Allah. Saudara, yang kata lain, di dalam kehidupan Elia yang namanya, arti nama Elia itu adalah Yahweh adalah Tuhan, atau Tuhan itu adalah Allah, saudara, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara. Nah, kita lihat di sini dalam kehidupan Elia, apa yang kerinduan Elia. Dikatakan biarlah diketahui orang. Dengan kata lain, kehidupan Elia itu mau untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara baca di 1 Raja-Raja 18, di mana Elia menantang saudara nabi-nabi Baal. Menantang, dia katakan, dia kalau begitu, ya sekarang ada Tuhan, ada Baal. Ada dua penyembahan, saudara, yang satu yang berkenan kepada Tuhan, satu kepada Baal, saudara. Nah, Elia menantang umat Israel pada saat itu. Dia katakan, kalau kamu ikut Tuhan, ikut Tuhan. Kalau kamu ikut Baal, ikut Baal. Nah, gini caranya. Dia katakan, kita ambil 2 lembu, kita ambil satu untuk saya, satu untuk kamu. Ya, dua-dua kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, kita lihat di mana kita lihat bagaimana siapa persembahan yang diterima Tuhan. Ya, persembahan siapa yang diterima Tuhan? Persembahan saya kah menyembah Tuhan yang hidup, atau menyembah Baal? Kalau menyembah Baal, ya, kalau kamu menyembah Baal, ikut Baal. Tapi kalau menyembah Tuhan, dijadikan Tuhan itu adalah dialah Tuhan, gitu. Nah, ayat yang ke-37, saudara, dikatakan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, yang engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Perhatikan, saudara, ya, garis bawahi sebentar, kita kembali, saudara. Dan engkaulah yang membuat hati mereka
bertobat kembali. Dengan kata lain, engkaulah yang membuat pemulihan bagi bangsa Israel. Yang tadinya menyembah Baal, menyembah kepada ilah-ilah lain. Dikatakan engkaulah Tuhan yang membuat pemulihan. Engkaulah yang membuat pertobatan umatmu ini Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi saudara, ayat yang 38. Dikatakan lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran itu. Kayu, api, batu, tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu, semuanya habis dijilatnya. Kita lihat di sini perkenangan Tuhan turun kepada Elia. Kenapa saudara? Saya percaya karena satu kerinduan Elia, biarlah diketahui semuanya orang bahwa Tuhanlah. Dan kita tahu saudara, ketika ayat yang 39 dikatakan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Haleluya, haleluya. Namun saudara, ya, tidak lama setelah itu saudara, ya, kita tahu kisahnya saudara. Tadi kita baca di 1 Raja-Raja 18, satu pasal setelah itu saudara, di mana dikatakan Tuhan menyuruh dia untuk ketemu dengan Ahab saudara, Raja Ahab, dan dikatakan saudara, dan dia mendengar satu kabar bahwa istri daripada Ahab ini namanya Isabel saudara. Dikatakan dia katakan dia mengancam saudara, dia mengancam karena 450 nabi-nabinya dibunuh saudara, sehingga mungkin sakit hati kepada Isabel ini, karena kita tahu Isabel inilah yang mempengaruhi Ahab ini untuk menyembah nabi-nabi Baal saudara, untuk menyembah pujian ilah-ilah lain saudara. Nah, kita lihat di sini saudara, bagaimana apa yang dikatakan saudara Isabel. Kita baca sama-sama 1 Raja-Raja 19 ya. 1 Raja 19 ayat yang kedua dikatakan, ya, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Dikatakan apa saudara? Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa seorang daripada mereka itu. Ya, ayat yang ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Perhatikan, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ini dulu saudara, sampai di sini dulu saudara. Nah, kita lihat di sini. Kalau saudara baca dari 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 18 saudara, bagaimana Tuhan menuntun di Sungai Keri, Tuhan menuntun dia di mana? Di ketemu dengan janda di Sarfat. Terus Tuhan menuntun dia untuk menurunkan hujan saudara ya. Nah, kita lihat di sini di dalam satu pesan yang dia terima dari luar saudara, dari Isabel, dan dia mengambil langkah sendiri ya. Dan inilah saya katakan, setiap saudara saya harus melihat sungguh-sungguh bergantung kepada apa tuntunan Tuhan, bukan dengan apa yang understanding kita sendiri, apa pengertian kita sendiri. Karena dengan pengertian kita sendiri yang penuh keterbatasan ini saudara, ini membuat kita pasti takut. Tetapi karena kita takut mengambil respons yang salah. Pada saat kita takut mengambil respons yang salah, timbullah perkataan apa yang dikatakan Elia di sini. Tadinya bagaimana dia mengalahkan saudara 450 nabi Baal ya. Dia membunuh 450 nabi Baal, tetapi hanya satu perkataan dari Isabel ya. Saya percaya karena dia keluar daripada tuntunan Tuhan. Dikatakan ia sendiri, bukan tuntunan Tuhan. Halo, ayat yang keempat dikatakan ia sendiri masuk ke padang gurun. Bukan Tuhan yang suruh saudara. Dia yang dengan understandingnya sendiri, dengan mungkin dia pikir mungkin pada saat saya melakukan ini saya akan terhindar saudara. Ya kelihatannya sih benar juga saudara. Tapi saya mengingatkan bagi kita semuanya, saudara dan saya tidak akan pernah lepas saudara. Saya katakan selalu kita tidak hanya membutuhkan Tuhan, tapi kita sangat membutuhkan Tuhan untuk menentukan langkah hidupan kita ke depan. Nah, kita lihat di sini Elia, seorang yang luar biasa sudah dipakai Tuhan. Nah, dikatakan cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya, secepat itukah saudara? Seorang pahlawan yang luar biasa saudara, ya. Apakah coba kita renungkan baik-baik saudara. Apakah ancaman daripada Isabel yang akan mencabut nyawanya ini, ya, dia tidak alami sebelumnya pada saat dia menantang Nabi Baal. Pada saat dia menantang Nabi Baal, apabila Nabi Baal, Tuhannya Nabi Baal melahap persembahan daripada Nabi Baal ini, saya percaya ya Elia juga akan dibunuh, dia akan juga terancam nyawanya. Tapi kenapa dia bisa kuat di sana? Kalau saudara baca, karena ada tuntunan Tuhan saudara. Tapi kita melihat sini apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Elia di sini. Nah,
Walaupun saudara dikatakan dalam keputusasaannya di sini, dikatakan saudara, ya ayat yang kelima saudara dikatakan tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan yang menyentuh Elia. Dikatakan bangunlah, ya bangunlah dikatakan. Bukan hanya bangun, tapi dikatakan makanlah. Nah, ini semua berbicara saudara. Nah, hari ini dikatakan 2 kali saudara malaikat Tuhan datang kepada Elia. Saudara baca ya ayat yang kelima, 6 dan yang ketujuh saudara. Kedua kalinya dikatakan bangunlah dan makanlah. Ya, kita lihat di sini saudara. Ketika dilihat pada saat dia meresponi saudara, dia melihat dikatakan malaikat itu menyentuh Elia, dikatakan bangun dan makanlah, dikatakan tersedia di atas kepalanya apa saudara? Ada roti bakar dan kendi berisi air. Nah, dengar baik-baik saudara. Saya bicara lebih dalam mengenai roti bakar ini dan kendi air ini saudara. Ya, saya percaya banyak pengertian mengenai roti bakar ini saudara. Tapi pada saat saya membaca ini saudara, saya renungkan ayat ini saudara. Kenapa sih mesti ada roti bakar? Roti aja cukup untuk kenyang. Kenapa roti ini ditambahkan lagi kata-kata bakar? Saya percaya setiap firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab saudara bukan untuk menjadikan Alkitab ini tebal, tetapi saya percaya ada makna yang terkandung di dalamnya. Kita tahu roti itu saudara berbicara mengenai, roti bakar itu berbicara mengenai kehidupan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menjadi roti yang hidup. Dia tadi dia saya katakan yang pujian pertama saudara, dia firman jadi manusia, firman yang berubah menjadi manusia. Roti itu adalah gambaran pada firman Tuhan, dan dikatakan firman ini dikatakan menjadi manusia, ya berinkarnasi menjadi Yesus di atas muka bumi ini. Tapi Yesus itu bukannya ongkang-ongkang kaki, bukan Yesus yang lahir di istana, bukan Yesus yang bisa menyuruh kiri kanan, instruksi kanan, tapi Yesus datang dikatakan, saya datang bukan untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani. Haleluya. Nah, kita lihat di sini, bukan hanya dia menjadi roti yang hidup, tapi roti yang dibakar saudara, yaitu roti yang disiksa. Dia menjadi domba sembelihan, dia menjadi domba bakaran saudara, karena dosa saudara dan saya. Haleluya. Nah, untuk itu saudara, kita lihat di sini hari-hari ini apa yang engkau makan. Haleluya. Apa yang engkau minum? Ya, air kendi di sini berbicara saudara. Air berbicara mengenai Roh Kudus saudara. Bukankah hari-hari ini ada Pentakosta yang ketiga saudara? Air yang dikatakan roh saudara. Kendi itu adalah wadah saudara. Ya, saya beberapa kali ke daerah saudara. Pada saat saya menemukan air dalam kendi itu, pada saat yang punya rumah tuangkan ke gelas saudara, kita minum air dalam kendi itu selalu seger saudara ya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin saudara. Dan itu memberikan kelegaan dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya ini berbicara mengenai Roh Kudus saudara. Jadi kita lihat di sini apa yang kita makan hari-hari ini saudara. Karena kita tahu makanan yang kita makan hari-hari ini yang memberi kita kekuatan. Kalau kita makan junk food saudara, kita makan semuanya yang apa dikatakan orang, semuanya kita cerita, apa dikatakan TV, apa dikatakan cerita orang, semuanya kita makan ini semuanya. Ini akan membuat diri kita menjadi ketakutan. Kita tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita tidak dipulihkan, tidak diubahkan. Kehidupan kita ada sama, yaitu saudara. Sedangkan sama pada saat di kehidupan kita sebelum diubahkan, sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Padahal kita sudah tahu dan percaya ya di dalam bulan kemarin saudara, bulan April, kita memperingati bagaimana Yesus mati dan bangkit yang memberikan kehidupan yang baru dalam kehidupan kita semuanya. Nah, perhatikan hari-hari ini apa yang kau makan saudara. Apakah kita makan adalah mengenai firman Tuhan yang memberikan kita hidup. Firman yang bagaimana? Firman yang menyatakan kematian Tuhan. Firman yang memberitakan kematian Tuhan. Bukan hanya roti, tapi roti bakar. Kita tahu betapa kita, kalau saudara renungkan di Yesaya 53, bagaimana Tuhan itu disiksa. Bagaimana Tuhan itu menanggung segala penyakit kita. Menanggung segala kelemahan kita. Menanggung segala pemberontakan kita. Ya, Yesaya 50 dia menuliskan saudara, mukanya saudara tidak gambar, tidak seperti lagi manusia. Kalau ini semuanya kita renungkan, kita makan setiap hari, saya percaya saudara akan mempunyai kemampuan untuk saudara berjalan saudara. Haleluya. Dan untuk itu saudara, ya malaikat Tuhan dikatakan makanlah, sebab perjalananmu masih jauh. Haleluya. Kehidupanmu saudara, ya saya percaya masih terlalu banyak yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. There's so many things saya katakan dalam kehidupan saudara dan saya yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Jangan sia-siakan waktu yang ada dengan menyesali, kenapa saya Tuhan? Kenapa mesti saya alami ini? Kenapa mesti saya mau katakan bangkit saudara. Hari ini saudara, mari lihat apa yang kau makan hari-hari ini. Kurangi saudara makan junk food. Mari kita membangkitkan kebenaran, itu firman Tuhan. Firmannya bagaimana?
firman yang menyatakan kematian Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Firman yang bagaimana kita merenungkan saudara ya. Saya puji Tuhan saudara, saya sudah 2 kali saudara ada di tanah perjanjian. Pada saat saya ada di penjara di bawah tanah di rumah Kayafas saudara, ya setiap saya ke sana saudara, saya mengalami lawatan Tuhan luar biasa. Karena pada saat itu saya merenungkan, saya diingatkan kembali bagaimana Tuhan menderita bagi saudara dan saya. Mulai di Taman Getsemani, ya dia masuk berkeringat keluarkan darah, ya dikatakan dia dimahkotai duri, dicambuk saudara, ya dia dibuang saudara, itu dari atas turun ke bawah, dan itu saudara tahu itu semuanya batu-batu cadas saudara. Nah, saya tidak mengerti apakah mungkin ada bagian tubuhnya, tulangnya yang patah dan lain sebagainya, Injil tidak menceritakan, tapi saya melihat faktanya di sana saudara, itu jaraknya tingginya cukup jauh saudara. Tuhan Yesus dibuang dari atas ke bawah. Nah, kita lihat di sini, ini firman Tuhan harus kita cerna, ini firman yang harus kita terima setiap pagi, setiap hari saudara. Kenapa Tuhan Yesus melakukan ini semuanya? Karena Tuhan Yesus sayang bagi saudara dan saya. Setiap pagi katakan, taruh tanganmu di dada, sebutkan namamu. Saya Suis adalah sangat disayang Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau ini firman Tuhan yang kita makan setiap hari, mungkin tubuhmu yang sedang sakit, mari saudara, ya apa yang dikatakan roti bakar, saya percaya tubuh Yesus yang bukan hanya datang ongkang-ongkang kaki, saya katakan ya, dia menyuruh kita karena dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia menanggung penderitaan yang sedemikian rupa. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan engkau sudah disembuhkan. Saudara dan saya sudah disembuhkan 2000 tahun yang lalu. Haleluya, haleluya. Saudara dan saya sudah disembuhkan pada saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Pada saat dia harus terpisah dengan Bapaknya. Bapaknya harus menutup mata meninggalkan dia, karena dia penuh dengan dosa, dia penuh dengan penderitaan, dia menanggung segala sakit penyakit kita, sehingga dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Kalau pagi hari ini engkau ada merasakan, kenapa ya saya merasakan ada simptom, ada penyakit, saya katakan, walaupun mungkin ada report dokter, ada hasil dari dokter yang katakan hasilnya tidak baik, saya mengatakan, beritakan, baca, makan firman Tuhan yang menyatakan kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya engkau akan dipulihkan, kita akan diubahkan saudara. Kita lihat sama-sama saudara, ya. Apa yang Elia rasakan saudara. Nah, kita mempelajari saudara, ya kenapa Elia sampai terperosok sedemikian dalam saudara, sehingga dikatakan lebih baik mati. No. Saya mengatakan Tuhan datang untuk memberi hidup dan memberikan kehidupan dalam segala kelimpahan saudara dan saya. Engkau yang pagi hari ini yang pernah terbesik dalam hatimu, ya lebih baik saya mati saja, saya tidak berguna, saya tidak lebih baik. No, angkat, cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara, dia mati untuk saudara memperoleh kehidupan, bukan untuk memperoleh kematian. Dia mati menderita supaya saudara tidak menderita lagi. Dia menanggung di atas kayu salib supaya saudara hidup sehat, saudara diberkati Tuhan, berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya tidak ngomong dengan kepentingan saya sendiri, saya ngomong atas kebenaran firman Tuhan saudara. Sebab ini yang saya percayai. Ya haleluya, haleluya. Apa yang saya pelajari daripada Elia di sini saudara? Karena pertama-tama dengan keinginannya sendiri dia masuk ke padang gurun. Tuhan tidak memerintahkan ke padang gurun. Untuk itu saudara, jangan coba-coba melangkah diri sendiri. Dan yang kedua saudara, ya apa yang saya pelajari 2 kali saudara, yang dituliskan di 1 Raja-Raja 19. Saudara catat saja ayat yang ke-10 dan ke-14, dikatakan saudara, pada saat Tuhan bertanya, ngapain kamu di sini? Mengapa kau, apa yang kamu lakukan di sini, hai Elia? Ya, dia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri. Seringkali saudara yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa saya. Seringkali pada saat kita ada di dalam Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan saudara, dalam melayani Tuhan, sepertinya kita sendiri yang bekerja, sehingga pada saat kita menghadapi masalah, mulai keluar kata-kata, kenapa saya Tuhan? Ya, kenapa saya Tuhan? Why me Lord? Dunia yang jatuh ini saudara, yang membawa semuanya tidak baik dalam kehidupan kita, bukan Tuhan. Haleluya. Bukan Tuhan. Karena kita lihat di sini saudara, ya kita lihat di sini kenapa Elia mengatakan lebih baik saya mati saja. Karena dikatakan seringkali, 2 kali dia katakan, hanya aku seorang diri. Tapi kita lihat saudara, apakah benar dia seorang diri? Ya, sehingga benar-benar dia seorang diri, sehingga apa dikatakan ya dia harus menderita sedemikian gitu saudara, sehingga dia, ya sudahlah lebih baik saya mati. Apakah Tuhan meninggalkan kita semua? Apakah Tuhan sudah memungkiri bahwa dia Allah Immanuel? No. 1000 kata no saudara.
Nah kita lihat di sini, saya lompat saja ke ayatnya ke 18 saudara. 1 Raja-Raja 19 ke 18 apa dikatakan saudara ya? Ya, di kisah ini dikatakan ya pada saat Tuhan memerintahkan Elia untuk mengurapi saudara, mengurapi Elisa saudara untuk menjadikan penggantinya dia. Ayatnya ke-18 dikatakan, tetapi aku meninggalkan berapa orang saudara? 7.000 orang Israel ya, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Perhatikan baik-baik saudara. Tapi Elia tadi menuliskan saudara, dikatakan apa? Semuanya menyembah Baal, semuanya menyembah, tinggal saya sendiri. Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dikatakan di sini orang-orang 7.000 orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan katakan ada 7.000 orang yang menyembah Tuhan juru selamat kita. Sehingga dengar baik-baik, engkau tidak pernah berjalan sendiri. Apapun yang kau hadapi, saya percaya ada Tuhan, ada 7.000 orang ya yang menyertai saudara dan saya. Ada begitu banyak orang yang berdoa saudara. Saya percaya hari-hari ini kita percaya Indonesia, damai Indonesia. Saya percaya Indonesia kedilawat Tuhan. Kenapa? Karena tidak hanya satu orang yang berdoa, tapi ribuan orang, bahkan jutaan orang berdoa untuk saudara, biarlah pandemi ini boleh keluar dari Indonesia dan boleh nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu adalah Allah saudara. Kristus adalah Tuhan bagi kehidupan kita semuanya. Amin. Ya, satu pribadi saudara yang namanya Sakeus. Ya, kita tahu saudara ya, Sakeus adalah orang yang sangat luar biasa dipulihkan Tuhan. Dia dikatakannya dia adalah pemungut cukai. Ya, dia hanya pemungut cukai pada pandangan orang Yahudi pada saat itu saudara, bangsa Israel, pada sesuatu yang dikatakan pokoknya sekarang ini ya mungkin saudara sangat tidak dipercayai karena mereka itu hanya bisa memungut, menipu orang, kira menyiksa orang saudara dan lain sebagainya. Sehingga pekerjaan pemungut cukai ini sangat saudara sangat tidak baik di mata bangsa Israel pada saat itu. Nah, Lukas 19 ayat kedua dikatakan di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya dikatakan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek saudara. Nah, kita lihat, kita tahu kisahnya saudara, bagaimana Sakeus ini harus memanjat saudara pohon ara. Ingat baik-baik, memanjat pohon ara. Pohon ara gambaran daripada kebenaran diri kita sendiri. Ya, pohon ara ini gambaran daripada bagaimana Adam dan Hawa pada saat dia jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi di balik pohon ara itu, dan dia memakai cawa dari daun pohon ara. Dia pikirnya mungkin sudah aman lah, pasti Tuhan, saya sudah pakai cawat kok, nggak lihat lagi kemaluan saya. Tapi sebenarnya sesuatu kebenaran diri sendiri yang Tuhan tidak suka. Tuhan tidak pernah berkenan atas kebenaran kita sendiri. Tuhan akan berkenan atas kematian, atas korban Kristus di atas kayu salib. Itulah saudara saya katakan persembahan yang sempurna bagi saudara dan saya. Dan kita tahu saudara, kisahnya di Kejadian dituliskan Tuhan mengganti daun pohon ara ini dengan kulit binatang, menggambarkan bahwa kebenaran diri kita sendiri diganti dengan kebenaran Kristus bagi saudara dan saya, menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya bagi saudara dan saya. Nah, kita lihat di sini pohon ara di sini, Sakeus berdiri lebih tinggi daripada pohon ara. Dengan kata lain, kebenaran yang ada dalam kehidupan Sakeus bukan kebenarannya sendiri. Dia mencari kebenaran di atas daripada kebenarannya sendiri. Itu kebenaran daripada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak hanya berjalan, dia melihat ke atas. Sudah dikatakan, Sakeus, hari ini saya akan menumpang di rumahmu. Kata-kata menumpang Alkitab bahasa Indonesia saudara kurang begitu tepat saudara, karena ada bahasa aslinya dikatakan sebenarnya di situ to remain, abide. Jadi sebenarnya untuk tinggal selama-lamanya. Jadi saya percaya sekali Yesus tinggal dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya, dia akan tinggal dalam kehidupan kita saudara. Dalam bahasa aslinya saudara, King James versionnya mengatakan ya abide, tinggal saudara, dikatakan to remain, abide, tinggal selama-lamanya. Jadi bukan hanya menumpang, bukan hanya 1-2 malam. No. Yesus ada bersama-sama saudara dan saya. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya, dikatakan dia ada bersama-sama dengan kita saudara. Dia katakan kita pelajari sama-sama saudara ya. Kita lihat sama-sama di sini bagaimana kebenaran diri kita sendiri saudara ya. Pada saat kita berdiri saudara, kita mau bertindak di atas kebenaran kita, itu kita bertindak percaya kepada kebenaran Kristus. Saya percaya Yesus Kristus akan diam di rumahmu. Di rumah di sini ada berbicara mengenai kehidupan saudara dan saya. Rumah ya, Sakeus berbicara mengenai kehidupan Sakeus. Tuhan mau ada dalam kehidupan Sakeus selama-lamanya. Dan kita lihat di sini, walaupun dunia orang-orang para
para imam-imam besar, saudara, orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan, masa dia Tuhan tinggal di pada orang-orang yang durhaka. Itu pemandangan dunia. Tapi saya percaya, walaupun dunia melihat demikian, tapi saya percaya ada satu perubahan yang terjadi, ada satu pemulihan terjadi saatnya pada saat Yesus diam dalam kehidupan kita. Kita lihat Sakeus diubahkan, saudara. Bahkan dia katakan, saudara, ya catat saja saudara kisahnya di Lukas 19, dikatakan bahkan semuanya, separuh dari harta saya akan bagikan kepada orang miskin, dan kepada semuanya orang yang pernah saya tipu, yang saya pernah sakiti, saya akan membalasnya, saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Sebelum saya masuk dalam doa, saudara, saya diingatkan firman Tuhan bagaimana murid-murid Tuhan sehari setelah Yesus bangkit, saudara, dia berada di satu tempat, dikatakan semuanya terkunci, saudara, dan tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka, menunjukkan tangannya dan menunjukkan lambungnya. Dengan kata lain, saudara, mari lihat tangan Yesus yang berlubang. Mari lihat lambungnya yang berlubang. Dengan kata lain, mari kita melihat pengorbanan Yesus. Mari kita melihat Injil ya kebenaran, Injil kasih karunia yang diberikan bagi kita semuanya. Nah, setelah itu, saudara, apa yang dikatakan saudara di firman Tuhan menuliskan, saudara, di mana? Markus atau di mana ya? Yohanes 20, yang dicatatkan di Yohanes 20, dikatakan setelah itu, setelah Tuhan mengatakan, lihatlah tanganku, kedua tanganku yang berlubang paku, lihatlah lambungku yang berlubang. Tuhan katakan, dia menghembuskan murid-muridnya dengan Roh Kudus. Saya katakan, firman Tuhan, firman kematian Tuhan Yesus mengubahkan, memulihkan saudara dan saya. Untuk itu, saudara, mari kita mau jangan berhenti, jangan bosan membaca Alkitab, saudara. Ya, baca kebenaran firman Tuhan. Ya, terima makan, saudara. Ya, apa yang disediakan Tuhan. Jangan makan dari dunia ini, apa yang diberikan dunia. Makan apa yang disediakan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya. Dia katakan, "Hai Elia, bangunlah dan makanlah, karena perjalananmu masih jauh." Saya percaya masih terlalu banyak yang Tuhan mau kerjakan di kehidupan kita semuanya. Jangan berhenti, jangan berputus asa, saudara. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan kau jalan sendiri. Ada 7.000 orang yang menyertai saudara, yang berdoa bersama-sama dengan saudara dan saya. Haleluya, untuk menyatakan rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semuanya. Jangan tinggal dengan kebenaranmu sendiri. Oh, saya memang Tuhan marah dengan saya, Tuhan tidak sayang saya, kenapa saya mesti alami ini? No. Dengan katanya, saya mau katakan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan saudara. Tuhan datang untuk melayani saudara saya. Dia datang untuk menyembuhkan, dia datang memulihkan, dia datang memberi hidup, dan memberi hidup dan segala kelimpahan Allah. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Bapa. Biarlah kami tidak hidup dengan kebenaran kami sendiri, terlebih pada saat tindakan kami sendiri yang sering jauh sebenarnya membawa kami jauh daripada-Mu Bapa. Biarlah kami mau terus ada dalam tuntunan-Mu Bapa. Kami mau ada dalam segala apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau firmankan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Tuhan, urapi anak-anak-Mu semuanya yang berputus asa, kembalikan semuanya, pulihkan kembali. Oh, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit, engkau yang lemah, dengan baik-baik. Mari makan firman Tuhan. Mari terus menyatakan kematian Tuhan dalam hidupanmu. Saya percaya kuasa kematian, kuasa kebangkitan Tuhan akan mengubahkan hidupanmu. Semuanya yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menuliskan, mengatakan, roh yang membangkitkan, kuasa yang membangkitkan Yesus di antara orang mati akan tinggal dan hidup bersama-sama dengan engkau, akan membangkitkan semuanya kehidupan kita, mengubahkan semuanya, menghidupkan yang mati dalam kehidupan kita semuanya. Hari ini mungkin mengatakan usahamu sudah mati, keluargamu sudah hampir di ujung pada perpecahan. Saya katakan kembali, no, kembali, peluk istrimu, peluk suamimu, peluk anak-anakmu. Ada kasih Tuhan yang mengalir. Engkau tidak berjalan sendiri. Ada banyak saudara, kami semuanya bergandengan tangan. Ada 7.000 orang yang berdoa bagi saudara dan saya, yang tidak menyembah Baal, yang tidak akan menyerah kepada dunia ini. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Mari saudara bangkit, saudara. Haleluya. Pagi hari ini kita akan masuk dalam perjumpaan yang kudus, saudara. Saya percaya pada saat kita mengangkat roti ini, saudara, kita memberitakan kematian Tuhan. Ada kuasa kematian Tuhan. Saya mau berdoa, saudara. Tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus, tidak ada COVID dalam hidupanmu, tidak ada sakit penyakit. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung dari 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Tuhan kita sudah disembuhkan. Haleluya. Mari saudara. Haleluya. Namakan Allah pasyana.
Mari saudara, saya mengajak kita semuanya. Mari kita bangkit sama-sama berdiri saudara. Oh mari saudara, mari kita angkat sama-sama. Firman Tuhan mengatakan, ya, dia harus menderita sedemikian rupa. Dia harus tersiksa sedemikian rupa. Untuk semua cambukan harus dia alami saudara. Berulang kali saya katakan, kenapa sih mesti Tuhan itu harus mengalami demikian? Firman Tuhan mengatakan, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dan firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan, saudara dan saya sudah disembuhkan. Untuk itu jangan berpikir dengan pikiranmu sendiri, ya saya lebih baik mati saja, saya lebih baik jauh saja, saya mau lari saja kemana, saya mau jadi Tuhan mau memeluk engkau pagi hari ini. Tuhan mau menyayangi engkau, Tuhan mau merangkul engkau, Tuhan mau memeluk kembali engkau. Haleluya, haleluya. Dengan memberitakan kematian Tuhan, saya percaya kuasa kematian Tuhan Yesus ada di kehidupan kita semuanya. Kuasa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati saudara. Yesus membangkitkan bagian tubuh kita, bagian kehidupan kita yang mati. Tuhan hidupkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan demikian firman Tuhan saudara. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuhmu Tuhan Yesus, yang dihancurkan, yang diremukkan, supaya tubuh kami sempurna. Oh nama narabasyandaralaba. Engkau menanggung kelemahan kami, Engkau menanggung penderitaan kami, Engkau menanggung sakit penyakit kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dia sudah mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kanan lebih tinggi dari kepala musuh. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah cawan darah Tuhan Yesus. Dia memateraikan perjanjian baru dalam kehidupan kami. Tidak ada kutuk lagi dalam kehidupan kami. Semuanya kami hanya menerima berkat-berkat Tuhan. Karena darah ini sudah mengalir. Darah yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena pelanggaran kami. Engkau mengampuni Tuhan semua pelanggaran kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengampuni semuanya dosa-dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan darah ini yang mengalir setiap pembuluh darah kami, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialiri oleh darah kehidupan. Darah menghasilkan soil life kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, semuanya berfungsi dengan baik. Tekanan darah normal, darah kami normal, semuanya. Oh Tuhan, organ-organ tubuh kami, jantung, paru-paru, ginjal, leher, semuanya Tuhan berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga mengambil tangan sesudah makan lalu berkata, kami ada perjanjian baru dengan mata darahku, perbuatlah ini setiap kali keminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi. Bukankah jangan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya ingatkan kembali lagi, jangan tinggal dengan kebenaran sendiri. Bawa kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang bagaimana? Firman yang menyatakan kematian Tuhan Yesus bagi saudara saya. Oh haleluya. Firman yang menyatakan Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Bukan roti saya, tapi roti yang dibakar, domba yang dipersembahkan. Haleluya. Di atas korban bakaran, di atas mezbah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia sudah menanggung semuanya penderitaan, menanggung semuanya sakit penyakit, menanggung semuanya. Mati sebagai kami, sebagai kita semuanya. Dia memberikan hidupnya bagi kita semuanya. Percayai, hidup yang kau hidupi dari hari ke hari adalah hidup yang Tuhan Yesus berikan bagi kita semuanya. Kehidupan soleh lain. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami percaya semuanya kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan bangkit, kami akan bangun, dan kami akan berjalan Tuhan Yesus. Dan kami akan berjalan
sampai ke gunungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai ke gunung Allah, sampai ke tanah Kanaan, sampai ke perjanjian yang Kau berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastri. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.